Kembali lagi di Lamoda Academy Indonesia. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan tutorial menjahit baby doll model 1 ini. Nah, di sini sekarang kita akan melakukan persiapan untuk menjahit. Sebelum kita ke mesin jahit, sebaiknya di sini kita akan persiapkan terlebih dahulu ya masing-masing dari bagian baju baby doll model 1 ini yang bisa kita jahit secara bersama-sama tanpa memerlukan penyetrikaan terlebih dahulu ya. Jadi untuk penjahitan dari baby doll ini aku tidak akan melakukannya per section ya, seperti atasan dahulu lalu kita akan kerjakan celana seperti itu, tidak ya. Tapi di sini aku ingin menunjukkan bagaimana cara menjahit dengan efisiensi waktu yang bagus ya. Jadi di sini kita bisa menghemat waktu dalam proses pengerjaan baju ini. Di sini aku ingin kita menghemat energi supaya kita itu tidak bolak-balik ke tempat jahitan, ke tempat setrikaan dan begitu seterusnya ya. Jadi kita akan jahit terlebih dahulu bersama-sama masing-masing dari bagian baju yang bisa kita jahit secara bersama-sama, lalu kemudian kita akan setrika secara bersama-sama setelah kita jahit ya, dan kemudian kita akan lakukan proses yang sama secara berulang sampai baju ini selesai ya. Jadi di sini jangan bingung ya kalau misalnya nanti aku menunjukkan prosesnya itu lompat-lompat misalnya dari lengan ke baju kemudian ke celana ya. Di sini aku hanya menunjukkan ke kamu kalau kita bisa menghemat waktu dengan cara menjahit masing-masing dari bagian, baik itu di bagian lengan, baju maupun celana secara bersamaan. Kemudian kita bisa melakukan proses selanjutnya juga secara bersama-sama ya, agar baju yang kita jahit itu cepat selesai gitu ya. Nah, di sini yang pertama kita akan selesaikan terlebih dahulu masing-masing bagian dari lubang aksen yang ada di bagian lengan, kemudian di bagian celana dan juga di bagian pola belakang. Di bagian tengkuk leher belakang itu kan ada hiasan lubang yang nantinya akan dikunci dengan menggunakan kancing satu ya di bagian punggung belakang itu. Nah, di sini lubang-lubang ini akan kita selesaikan terlebih dahulu secara bersama-sama ya. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri di sini kita perlu untuk membuat garis yang jaraknya itu kita buat sekitar setengah sentimeter dari tepian pola lingkaran aksen tersebut ya, seperti ini. Di sini aku sudah gambarkan dengan menggunakan kapur jahit ya. Nah, kemudian fungsi dari penggambaran jarak setengah sentimeter dari bentuk asli lingkaran ini nanti akan kita gunakan sebagai posisi untuk menjahitkan kain bias atau kain bisbannya ya. Jadi di sini kain bisbannya itu akan kita jahitkan ke lubang dengan jarak sekitar setengah sentimeter dari tepian lubang tersebut seperti ini ya. Nah, di sini kamu bisa menggunakan jarum pentul kalau kamu malas mendrujur ya, atau melakukan running stitch seperti ini. Tapi di sini saran aku kalau kita masih pemula sebaiknya kita gunakan teknik penjahitan jarang atau running stitch seperti ini agar nanti posisi dari bisban atau rompok yang akan kita jahitkan ke lubang itu tidak bergeser. Karena kalau pakai jarum pentul itu biasanya kalau kita masih belum lihai atau belum mahir dalam mengoperasikan mesin jahit itu akan menyebabkan mudah sekali pergeseran pada bagian atas dan bagian bawah kain yang akan kita jahit ya. Jadi di sini saran aku sebaiknya kita paskan posisi dari penjahitan bias ke lubang itu dengan menggunakan teknik running stitch atau tusuk drujur seperti ini agar aman ya, tidak bergeser. Kita akan jahit tepian dari bisban itu juga sekitar setengah sentimeter ya, kita samakan lalu kita jahit seperti ini. Nanti kita akan jahit di sepanjang dari garis yang sudah kita buat setengah sentimeter dari tepian lubang tersebut ya. Kita jahit di sepanjang itu lalu kemudian kita akan balut tepiannya dengan menggunakan kain rompok tersebut ya. Nah, sekarang kita akan lakukan hal yang sama seperti ini ya di semua lubang aksen yang terdapat di model baby doll model 1 ini. Di sini kita akan lakukan di bagian lengan, di bagian celana dan juga di bagian pola belakang dari baby doll tersebut ya. Ikuti prosesnya seperti yang sudah dicontohkan di video.
Nah, setelah kita selesai dengan proses penerapan posisi dari kain bisban seperti ini ya, sudah dijahit dengan menggunakan teknik jahitan jarang atau running stitch seperti ini. Berikutnya kita akan jahit masing-masing dari lubang aksen ini ya, baik di bagian lengan, di bagian celana maupun di bagian pola belakang dari baby doll tersebut dengan menggunakan mesin jahit secara bersama-sama di video berikutnya ya. Langsung saja kalau begitu kita akan lanjutkan ke tutorial berikutnya ya, dengan tema pembahasan penyelesaian tepian dari lubang aksen dari masing-masing bagian di baby doll model 1 kita ini ya. Langsung saja kalau begitu kita akan lanjutkan pembahasan kita di video berikutnya.